Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Laras Hasanah. Ruang renungan, tempat hati belajar diam, tempat jiwa kembali mengingat Allah, dan tempat kita memahami kisah-kisah besar yang Allah abadikan sebagai peringatan bagi manusia. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat berat, namun penuh pelajaran mendalam. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk membuka aib, tetapi untuk menyelamatkan hati kita agar tidak terjatuh pada jalan yang sama. Sebuah kisah tentang zina pertama yang terjadi di muka bumi dan bagaimana Allah menjadikannya sebagai peringatan sepanjang zaman. Pada awal penciptaan manusia, bumi belum dipenuhi oleh kebisingan dosa seperti hari ini. Belum ada tipu daya yang rumit, belum ada godaan yang dibungkus kemewahan, dan belum ada normalisasi maksiat seperti yang kita lihat sekarang. Namun satu hal sudah ada sejak awal, nafsu manusia. Allah menciptakan manusia dengan kehormatan, dengan akal, dengan rasa malu, dengan batas-batas yang jelas antara halal dan haram. Namun, sejak awal pula Allah sudah mengingatkan, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Zina pertama di muka bumi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tidak dimulai dengan perbuatan, ia dimulai dari kelalaian hati, dari pandangan yang tidak dijaga, dari rasa kagum yang dibiarkan tumbuh, dari bisikan yang tidak segera ditepis. Dan disinilah banyak manusia keliru. Mereka mengira dosa besar selalu datang dalam bentuk besar. Padahal zina pertama dimulai dari hal yang terlihat kecil. Manusia sering berkata, ini hanya perasaan, ini hanya bercanda, ini belum sampai apa-apa. Padahal Allah tidak menilai akhir perbuatan saja, tetapi awal niat yang dibiarkan tumbuh. Zina pertama di muka bumi adalah bukti bahwa ketika amanah Allah ditinggalkan dan batas mulai dilanggar sedikit demi sedikit, maka kehancuran hanya menunggu waktu. Sahabat Laras Hasanah, jika kamu merasa konten-konten seperti ini menenangkan hatimu, menguatkan imanmu, dan membantumu menjaga diri di zaman yang penuh fitnah ini, jangan lupa untuk berlangganan subscribe channel Laras Hasanah. Dan bagi kamu yang ingin mendapatkan satu video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang, lebih dalam, dan lebih khusus untuk perenungan jiwa, kamu bisa bergabung menjadi member channel Laras Hasanah. Semoga setiap dukunganmu menjadi amal jariah yang mengalir tanpa henti. Kembali ke kisah zina pertama di muka bumi. Bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi meninggalkan luka panjang pada generasi setelahnya. Karena satu dosa yang dilakukan tanpa taubat akan membuka pintu dosa yang lain. Allah tidak pernah menciptakan larangan tanpa alasan. Setiap batas yang Allah pasang adalah perlindungan, bukan pengekangan. Namun, ketika manusia merasa dirinya lebih tahu dari Allah, saat itulah musibah dimulai. Zina pertama bukan sekadar pelanggaran syariat, ia adalah pengkhianatan terhadap amanah diri, kehancuran rasa malu, dan awal dari runtuhnya nilai kesucian manusia. Dan yang lebih menyedihkan, dosa yang dulu ditangisi, hari ini malah dibanggakan. Bab ini mengajarkan kita satu hal penting. Allah tidak langsung menghukum manusia, tetapi memberi peringatan melalui kisah, agar yang datang kemudian bisa memilih jalan yang berbeda. Dan mungkin Allah sedang mengingatkan kita hari ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam banyak kajian ulama dan atsar salaf disebutkan bahwa zina pertama di muka bumi terjadi pada generasi awal keturunan Nabi Adam alaihissalam. Pada masa itu manusia masih sedikit, belum ada syariat pernikahan seperti sekarang, dan Allah menetapkan aturan khusus anak-anak Nabi Adam menikah silang.
laki-laki dari satu kelahiran dengan perempuan dari kelahiran lain, bukan dengan saudara kembarnya sendiri. Namun, disinilah awal pembangkangan terjadi. Kabil, ketika nafsu lebih didengar daripada perintah Allah. Menurut sebagian riwayat, Kabil putra Nabi Adam menolak perintah Allah untuk menikah sesuai ketentuan. Ia ingin menikahi saudara kembarnya sendiri karena merasa perempuan itu lebih cantik. Dan disinilah titik bahayanya. Kabil tidak menolak karena tidak tahu hukum, tetapi karena tidak mau tunduk. Ia tahu itu dilarang. Ia tahu itu salah. Namun nafsunya terasa lebih kuat daripada rasa takutnya kepada Allah. Inilah akar dari zina pertama. Mengetahui kebenaran, tetapi tetap memilih keinginan diri. Sebagian ulama menyebut bahwa peristiwa zina pertama terjadi karena pembangkangan ini, ketika batas yang Allah tetapkan dilanggar demi memuaskan hawa nafsu. Dan dari sinilah dosa berkembang, karena setelah zina, Kabil tidak berhenti. Ia cemburu, ia iri, ia marah. Dan dosa zina membuka jalan kepada dosa yang lebih besar, pembunuhan pertama di muka bumi terhadap saudaranya sendiri, Habil. Zina tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membawa hilangnya rasa malu, kerasnya hati, kaburnya akal sehat, dan keberanian melanggar dosa lain. Karena ketika satu batas Allah diruntuhkan, batas yang lain akan terasa lebih mudah dilanggar. Tidak semua detail kisah ini berasal dari hadis syahih marfu. Sebagian berasal dari atsar dan riwayat ulama terdahulu. Tujuannya bukan memastikan kronologi historis, melainkan mengambil hikmah, akhlak, dan iman. Karena Al-Quran sendiri tidak menyebutkan zina secara detail pada kisah Kabil, tetapi menyebut akibat hati yang rusak karena nafsu. Dan Allah lebih menekankan pelajaran, bukan sensasi cerita. Banyak orang mengira zina adalah perbuatan fisik, padahal yang Allah lihat pertama kali bukan tubuhmu, melainkan hatimu. Karena tidak ada satupun zina yang terjadi secara tiba-tiba. Ia selalu diawali oleh sesuatu yang tampak kecil, yang sering dianggap sepele, bahkan dianggap bukan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina." Quran Al-Isra 32. Perhatikan baik-baik. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tetapi jangan mendekati. Karena Allah tahu kerusakan itu dimulai jauh sebelum perbuatan terjadi. Tahap pertama, ketika hati mulai longgar. Zina dimulai saat hati mulai membenarkan yang salah, perasaan mulai mencari pembenaran, dan iman mulai diam, bukan melawan. Awalnya hanya aku cuma ngobrol, aku cuma bercanda, aku cuma ingin didengar. Namun setan tidak pernah langsung menyeret. Ia mengajak perlahan, selangkah demi selangkah. Karena jika dosa datang terlalu kasar, iman akan melawan, maka setan memilih cara yang halus. Tahap kedua, hilangnya rasa takut, bukan hilangnya ilmu. Orang yang terjerumus zina bukan karena tidak tahu hukumnya. Mereka tahu itu haram. Mereka tahu Allah melihat. Tetapi yang hilang adalah rasa takut kepada Allah. Dan ketika takut sudah pergi, akal akan mencari alasan, hati akan mencari pembelaan, dan nafsu akan mengambil alih kemudi. Inilah yang terjadi pada Kabil. Ia tahu perintah Allah, namun nafsunya terasa lebih penting. Tahap ketiga, hati yang tidak lagi dijaga. Hati itu seperti bejana. Jika kamu isi dengan pandangan yang tidak dijaga, pembicaraan yang terlalu dekat, perasaan yang dibiarkan tumbuh liar, maka suatu hari bejana itu akan tumpah. Dan saat itu terjadi, tubuh hanya mengikuti perintah hati. Mengapa zina begitu berat di sisi Allah? Karena zina menghancurkan kehormatan, merusak nasab, melukai banyak jiwa sekaligus, dan mematikan rasa malu.
Rasulullah bersabda, malu itu bagian dari iman, dan zina adalah pembunuh rasa malu. Jika malu mati, iman akan sakit, dan jika iman sakit, hati menjadi gelap. Jika hari ini kamu menjaga pandanganmu, membatasi perasaanmu, menahan dirimu saat ada kesempatan, ketahuilah itu bukan kelemahan, itu kemuliaan. Karena tidak semua orang sanggup menahan diri saat pintu dosa terbuka lebar. Dan jika kamu merasa hatimu pernah longgar, pernah hampir jatuh, atau pernah terluka karena dosa orang lain, Allah belum meninggalkanmu. Justru mungkin inilah alasan kamu mendengar narasi ini hari ini. Dalam beberapa riwayat dan kisah yang dinukil oleh para ulama terdahulu, disebutkan bahwa zina pertama kali yang terjadi di muka bumi bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia tidak muncul dari manusia yang bodoh, bukan pula dari manusia yang tidak mengenal Allah, namun dari hati yang mulai berani melanggar batas. Sebagian riwayat menyebutkan nama Unuk binti Adam sebagai perempuan pertama yang berani membuka pintu maksiat ini. Perlu kita pahami dengan hati yang jernih. Kisah ini bukan untuk memastikan hukum, melainkan untuk mengambil pelajaran besar tentang bagaimana dosa bisa bermula. Siapakah Unuk binti Adam? Disebutkan dalam sebagian kisah, Unuk adalah salah satu dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ia dikisahkan memiliki kecantikan yang menonjol, keberanian yang tidak diiringi rasa takut, dan hati yang mulai mengikuti hawa nafsu. Dalam riwayat tersebut, ia digambarkan sebagai sosok yang tidak lagi menjaga batas yang telah Allah tetapkan. Dan dari sanalah pintu dosa yang sebelumnya tidak dikenal manusia mulai terbuka. Pelajaran penting yang harus kita ambil bukan soal siapa orangnya, tetapi bagaimana prosesnya. Karena zina tidak pernah dimulai dari tubuh, melainkan dari keberanian melanggar batas. Hati yang merasa aman dari pengawasan Allah dan nafsu yang dibiarkan memimpin. Unuk tidak jatuh karena tidak tahu Allah ada, tetapi karena rasa takutnya kepada Allah mulai pudar. Dan inilah bahaya terbesar dari dosa. Mengapa kisah ini penting untuk kita hari ini? Karena apa yang terjadi dulu masih terjadi hari ini, hanya bentuknya yang berbeda. Jika dahulu dosa dimulai dari pertemuan, hari ini ia bisa dimulai dari pesan singkat, perhatian kecil, curhat yang terlalu dalam, dan rasa nyaman yang dibiarkan tumbuh. Setan tidak mengubah caranya, ia hanya menyesuaikan zamannya. Renungan untuk hati. Jika hari ini kamu memilih menjaga dirimu, menahan diri saat ada kesempatan, dan mundur walau hatimu tertarik, ketahuilah itu bukan kelemahan, itu kemuliaan yang Allah jaga untukmu. Dan jika kamu pernah hampir jatuh atau pernah terluka oleh dosa orang lain, Allah masih membuka pintu taubat lebih lebar daripada dosanya. Jika sampai di titik ini hatimu terasa berat, bukan karena ceritanya gelap, tetapi karena imanmu masih hidup. Allah tidak menyebutkan kisah dosa untuk membuka aib manusia, melainkan untuk menyelamatkan manusia yang datang setelahnya. Karena Allah tahu manusia mudah lupa, mudah tergoda, dan mudah merasa aman dari pengawasannya. Zina pertama di muka bumi bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi peringatan abadi. Peringatan bahwa dosa besar selalu dimulai dari kelalaian kecil. Hati yang tidak dijaga akan menyeret tubuh, dan rasa takut kepada Allah adalah benteng terakhir manusia. Jika hari ini kamu sedang berjuang menjaga diri, sedang menahan keinginan, atau sedang menyembuhkan luka akibat dosa yang bukan pilihanmu, maka ketahuilah Allah tidak jauh darimu. Justru Allah dekat dengan orang-orang yang hatinya masih takut untuk menyakiti diri sendiri dengan dosa. Dan jika kamu pernah jatuh, pernah melanggar, pernah jauh,
pernah jauh. Allah tidak pernah berkata, "Aku tidak mau kamu kembali." Justru Allah berfirman, "Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah selama jantung masih berdetak, selama mata masih bisa menangis, dan selama hati masih mau menyesal." Pintu taubat belum pernah ditutup. Terima kasih telah menemani renungan ini di channel Laras Hasanah, tempat hati belajar, jujur dan jiwa belajar pulang. Jika video ini menguatkanmu, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak hati yang terselamatkan. Dan bagi kamu yang ingin satu video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang dan pembahasan lebih dalam, kamu bisa bergabung menjadi member channel Laras Hasanah. Semoga Allah menjaga hati kita, menjauhkan kita dari dosa yang merusak, dan menuntun kita kembali pada jalan yang Dia ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.